Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 11 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mendekat kepada Allah. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat yang kelima sampai dengan keenam. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hidup kami senantiasa mendekat kepada Allah, dan hidup kami diberkati, dan janganlah hidup kami menjauh dari Allah, sehingga kami menghadapi kecelakaan dan musibah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mendekat kepada Allah? Apakah karena kita ibadah setiap minggu? Apakah kita rajin berdoa? Atau kita sebagian suka berpuasa secara berkala? Atau kita mengikuti pembinaan seminar tentang teologi dan firman Tuhan? Apakah itu bentuk daripada mendekat kepada Allah? Itu adalah kegiatan wadah untuk membuat orang mendekat kepada Allah. Tetapi semua tatkala itu dilakukan, motivasinya bukan untuk mendekat kepada Allah, supaya kita bisa memiliki berbagai macam predikat sebagai orang yang kelihatannya rohani, sebagai orang yang kelihatannya sebagai warga surgawi yang masih hidup di dalam dunia. Maka sesungguhnya itu bukanlah hidup mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah adalah sebuah sikap hati. Mendekat kepada Allah adalah sebuah keadaan yang mengosongkan dirinya. Tidak ada kepentingan dan motivasi untuk kepentingan pribadi, semata-mata membuka diri, dipenuhi oleh Allah, dipenuhi oleh kehendaknya, dan mendengarkan segala perintahnya, lalu kita lakukan apa yang dibacakan dan yang sudah kita dengar di dalam ayat ke-5 dan ke-6 dari pasal 17 kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Catatan ayat kelima dikatakan, hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita banyak melihat mereka yang turun-temurun dari kakek moyangnya sebagai orang percaya, dan kita dikenal sebagai orang yang mengikuti Kristus. Tidak serta-merta hidup kita menjadi baik. Apakah kita berapa banyak punya Alkitab, berapa kali membaca Alkitab, salib-salib yang kita pasang di rumah kita, di kamar, di jendela, di dekat pintu, semuanya hanya sarana dan mengingatkan. Namun seperti yang firman Tuhan katakan, tetapi jika hatinya menjauh daripada Tuhan, hatinya tidak bersedia untuk dipengaruhi oleh Allah dan kebenaran firman-Nya, maka kita menjadi orang-orang yang munafik, kita menjadi orang-orang yang sok rohani, kita menjadi orang apokrit, yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya, yang dipahaminya. Seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang pandai berdebat secara teologis, berdebat tentang ayat-ayat Alkitab yang rumit dan sulit. Dia bisa memahami tokoh-tokoh penulis-penulis Alkitab yang dikatakan bahkan orang itu sudah setara dengan pendeta. Bahkan pendeta sekalipun, kalau tidak menjaga hidupnya baik-baik, yaitu hatinya mendekat kepada Allah, hatinya dipengaruhi oleh Allah, maka seluruhnya hanyalah tingkah laku rohani. Hanya jubah yang putih yang kita kenakan, namun hati dan pikiran kita kosong, hitam, kelam, kelabu. Dengan demikian, tidak ada perubahan hidup yang terjadi. Orang yang mendekat kepada Allah tidak melakukan segala rutinitas yang menjadi sarana berdoa, baca firman Tuhan, ibadah. Kalau kemudian hatinya tidak terbuka kepada Allah, maka kita menjadi orang yang pandai beribadah, rajin beribadah, namun kemudian mengkritik orang-orang yang tidak ibadah. Tatkala kita menguasai banyak ayat-ayat firman Tuhan, kita belajar banyak aspek, bahkan ada orang-orang awam yang pergi sekolah teologi, lalu itu dipakai untuk menghakimi orang lain, untuk meningkatkan dan mengangkat diri sendiri, menjadi kesombongan rohani. Maka sesungguhnya itu bukanlah mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah tidak identik dengan seringnya kita berkata haleluya, dengan seringnya kemudian kita mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan rohani dan spiritual, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan karena dia tidak mendekat kepada Allah. Tidak mendekat kepada Allah dalam bentuk tidak hanya kegiatan, tapi mendekat kepada Allah
bagaimana hidupnya diisi sepenuh-penuhnya oleh Allah. Kita belajar bagaimana Yesus dikatakan mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai taat, sampai mati di atas kayu salib. Tidak ada lagi kepentingan pribadi. Semata-mata seluruh kehidupannya diberikan, dipersembahkan kepada Allah. Bagaimana hidupnya kemudian bisa memberkati orang lain. Bagaimana kehidupannya bisa menjadi terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Bagaimana kehidupannya menjadi inspirasi buat mereka yang putus asa menghadapi problem hidup yang berat dan problem hidup yang bertubi-tubi seperti badai yang tidak berhenti. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang mendekat kepada Allah justru memiliki kerendah hatian, bukan kesombongan. Orang yang mendekat kepada Allah, tatkala dia mendapatkan keberhasilan, dia memuliakan Allah dan bukan memuliakan dirinya sendiri. Orang yang mendekat kepada Allah, dia melaksanakan apa yang diajarkan oleh firman Allah, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, mengampuni orang lain seperti kami juga mengampuni diri sendiri yang sudah diampuni oleh Allah. Ada sebuah katakanlah kesalahan yang berat dalam hidup manusia. Tidak bisa mengampuni orang lain, juga tidak bisa mengampuni diri sendiri. Karena kemudian dia banyak dosa, seakan-akan saya cemar, saya itu najis, saya itu kotor. Tetapi kemudian tidak membuka diri kepada kasih karunia Allah yang mencintai, menyelamatkan, merangkul kita, kemudian memulihkan, mengampuni seluruh dosa kita. Kita perlu mengasihi orang lain, tetapi juga mengasihi diri sendiri. Kita harus mengampuni orang lain, juga mengampuni diri sendiri. Orang yang mendekat kepada Allah, dia akan meninggalkan kehidupan manusia lamanya, dan kemudian dia memiliki kehidupan sebagai manusia baru. Dia tidak hanya penuh dengan pemahaman kebenaran di otaknya, tapi segala kebenaran yang ada, yang masuk ke dalam dirinya, itu menggerakkan seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya, pikirannya, perasaannya diubahkan oleh Allah menjadi manusia-manusia baru yang mengalami pembaharuan di dalam darah Kristus yang berkata oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Tidak hanya kita mendapatkan keselamatan kekal setelah meninggal, tapi kita juga membawa anugerah Allah lewat hidup kita. Mereka terberkati dengan apa yang kita lakukan, mereka terhibur dengan apa yang kita ucapkan. Mereka pun mengalami kekuatan yang baru tatkala melihat kita sebagai orang-orang yang tabah dan sabar menghadapi masalah, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun, tetapi dirinya berjuang. Bagaimana hidupnya? Sesungguhnya memahami bahwa semuanya berasal dari Allah, sumber segala kehidupan. Mari kita belajar mendekat kepada Allah, tidak hanya mendekat kepada mimpi kita, hawa nafsu kita, ingin cepat kaya, ingin sukses, itu yang kita kejar. Semuanya Tuhan bisa berikan sewaktu kita mendekat kepada Allah. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perjuangkan, Tuhan akan memberkati. Orang yang mendekat kepada Allah, seperti firman Tuhan, orang itu tidak mengandalkan manusia, orang itu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, orang itu tidak menjauh dari Tuhan. Karena orang yang mengandalkan diri sendiri, mendekat kepada dunia, dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin tidak berpenduduk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mendekat kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.